Dan amal soleh itu kata Imam Ghazali rahimahullah tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Dan hati yang bersih itu kita akan kesulitan. Sebab hati yang bersih itu hanya ada di hatinya, di qulubil anbiya, hanya nabi saja dan rasul saja yang hatinya bersih. Adapun ulama ini berpotensi hatinya kotor. Selain nabi dan rasul ini berpotensi hatinya kotor. Hasad, iri dengki, unek-unek, suudzon dan lain-lain. Dan hati yang bersih akan memunculkan akhlakil karimah. Nanti kalau orang itu amalnya buruk akan memunculkan hati yang buruk. Hati yang berburuk akan memunculkan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tidak baik. Amal soleh akan memunculkan hati yang baik, dan hati yang baik akan memunculkan akhlakil karimah. Dan akhlak karimah itu merupakan puncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Qala sallallahu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak-akhlak yang dibawa oleh para nabi itu sudah baik. Namun Rasulullah menyempurnakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia itu maknanya banyak sekali. Juga terakomodir dengan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Supaya kamu memaafkan dan perintah tentang kebaikan-kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dengan arti orang-orang bodoh itu kalau ngajak tukaran jangan diladeni, jangan dihadapi. Sebab orang bodoh itu kalau tukaran maka kata-kata yang kasar akan keluar, perilaku yang kasar akan keluar. Juga hamba Allah yang baik, yaitu hamba Allah yang qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang baik itu yang mudahan, yang lailan, yang tawadhu'an, tidak kaku, tidak keras, yang lunak. Dan bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, dia memprioritaskan keselamatan. Salimna min ismikum, tidak dihadapi. Sebab bila mana orang itu menghadapi orang bodoh ngajak tukaran, maka dia berpotensi akan dapat dosa. Jadi artinya kejelekan orang lain ini jangan sampai memancing diri kita berbuat jelek. Dan ahlul karimah ini merupakan yang dipuji oleh Allah terhadap Rasulullah. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad di dalam posisi budi pekerti yang mulia. Jadi artinya yang dipuji oleh Allah terhadap Rasulullah itu akhlaknya. Beliau andap aswar mutawaddi'an, beliau loman ya, dan seterusnya. Beliau menghadapi orang lain kasar, Rasulullah tidak menghadapi dengan kekasaran, namun menghadapi dengan ihsan, dengan kebaikan. Dan ahlul karimah ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang akhlaknya baik, amalnya baik, bila mana tidak mahabbah kepada Allah, ini percuma. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian mencintai Allah, supaya kalian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah itu dilaksanakan bukan hanya sekedar dapat pahala saja, namun sunnah Rasulullah itu dilaksanakan itu merupakan penyebab orang dapat taufik dari Allah, menyebabkan orang dapat hidayah dari Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Bila mana kamu sekalian
meninggalkan sunnah-sunnah nabimu, maka kamu akan sesat. Di antara sunnah-sunnah Nabi yaitu sholat jamaah. Saya ingat waktu dulu mondok di Kaliwungu ya, Al-Mahfurlah Kiai Humaidullah Irfan itu kalau sholat jamaah itu datangnya awal waktu, padahal beliau tidak jadi imam, itu tawaduan beliau. Yang aneh lagi ketika beliau itu sakit, setelah sakit itu kalau hadir sholat zuhur itu sebelum waktunya sudah hadir. Wa min ta'zimis sholat, yaitu ityanul masjid qabla waktu sholat. Setengah daripada menghargai sholat itu hadir di masjid sebelum waktunya. Al-Mahfurlah Kiai Humaidullah Irfan itu kalau asar misalkan jam 3 sudah ke masjid, sebelum adzan maghrib sudah datang di masjid. Terus yang saya angan-angan begini-begini kan mewarisnya berat, kan repot mewarisnya, entah Kiai Salahuddin mewaris siapa tidak. Terus yang ajib lagi, waktu dulu saya mondok di Kaliwungu, Al-Mahfurlah Kiai Humaidullah Irfan itu kalau ngaji itu saya hitung kira-kira ada 13 kitab. Semenjak baca subuh sampai isya, habis maghrib masih mulang, terus pada isya istirahat. Entah Kiai Salahuddin ngoten apa mboten niki. Itu warisnya ulama dahulu, masyaallah sangat luar biasa.